baik ya, masih semangat? Masih. Kalau ibu bilang masih semangat, tetap semangat gitu ya. Masih semangat? Tetap semangat. Baik. Di sini gini, sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu aja ya. Baik, siapa yang mau mimpin? Dari oke. Ibu yang mimpin ya. Baik, untuk anak-anak ibu sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kan? Udah saling kenal belum nih? Udah. Ada yang belum? Baik, alangkah baiknya kita kenalan lagi ya, biar tambah akrab. Mungkin dari ibu sebutkan nama, umur, dan alamat rumah. Baik. Perkenalkan, nama ibu Selma Syafaqor, umur ibu 21 tahun, alamat rumah ibu di Natar. Dari selanjutnya ibu. Perkenalkan, nama saya Rina Lutfi Numaira, umur saya 14 tahun, alamat rumah saya di Metro. Perkenalkan, nama saya Sanita Nurasari, umur saya 14 tahun, rumah saya Di Marjojo ya. Perkenalkan, nama saya Adinda Udasyara, alamat rumah saya di Bantul, umur saya 14 tahun. Di Bantul. Nama saya Ridwan, umur 14 tahun, alamatnya Di Lampung Tengah. Lampung Tengahnya di mana? Oh, lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Wicaksa, umur 15 tahun, alamat Bantul. Di Bantul. Berarti sama-sama anak Adinda ya? Sama-sama di Bantul. Baik. Ibu tanya nih, kalian udah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok belum? Belum pernah. Jadi belum tahu apa itu konseling kelompok. Udah tahu belum? Oke, karena kan belum tahu, ibu jelasin dulu ya. Yaitu konseling kelompok itu layanan dalam bimbingan dan konseling, proses pemberian bantuan kepada guru BK atau pemimpin kelompok itu ibu sendiri untuk membantu menyelesaikan masalah anggota kelompok atau kalian. Itu di bimbingan kelompok nanti, di bimbingan konseling nanti kita saling memberi masukan nih untuk teman kita mengenai masalah pribadinya begitu, agar teman kita nanti dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya tersebut begitu. Dan konseling kelompok ini itu masalah pribadi kalian, mungkin yang membuat kalian cemas atau kalian gelisah, yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari kalian terganggu seperti itu. Paham? Paham. Nah, ibu tanya tadi, kalian datang ke sini atas keterpaksaan atau sukarela kalian sendiri? Sukarela. Tidak ada unsur paksaan. Tidak. Baik, sukarela. Dan ibu harap juga kalian nanti saling terbuka ya nak, dari menguapkan masalahnya, dari unek-unek lah ya, keluarin semua unek-unek yang mengganjal hati kalian, pikiran kalian gitu, yang buat aktivitas kalian terganggu begitu. Baik. Nah, kalian jangan takut. Dan nanti di sini kita akan saling menjaga rahasia satu sama lain. Kita akan menyimpan omongan di sini tadi cukup hanya untuk kita. Jadi jangan disebarluaskan ke orang lain atau ke teman-teman kalian tanpa seizin orang itu sendiri begitu. Jadi kalian harus punya komitmen untuk menjaga masalah teman kalian itu. Jadi kalian harus saling percaya. Gimana nih? Kalian bisa percaya nggak sama teman-teman kalian? Ada yang nggak bisa? Kenapa nak? Masih ragu ya? Masih ragu untuk percaya. Baik, karena ada teman kalian tadi yang masih ragu untuk menceritakan masalahnya nanti. Dan di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya ikrar atau sumpah konseling gitu. Kita sama-sama ngangkat tangan gini. Nah, ikutin kata-kata ibu ya. Dimana setelah kita mengucapkan sumpah ini, kita sudah bersumpah kepada diri kita sendiri untuk jangan menceritakan gitu. Apabila mana tetap diceritakan, nanti akan mendapatkan tindak lanjut dari ibu sendiri. Ikuti kata-kata ibu ya. Sumpah konseling. Sumpah konseling. Saya bersumpah Tidak akan menyebarkan
membagikan informasi apapun yang saya dapat dari kegiatan hari ini. Apabila saya melanggar, saya menerima konsekuensinya. Tadi. Gimana, sudah yakin? Sudah ya? Dan Ibu harap kalian bisa memegang janjinya masing-masing. Baik, untuk pertemuan hari ini kita mau sepakat waktu berapa menit? 45 menit ya, cukup? Setuju ya? Baik, setuju. Baik, kok pada lemas, sebelum kita mulai Ibu ada ice breaking nih buat kalian, biar lebih semangat. Kalau Ibu bilang pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, dan malam sunyi. Oke? Tujuannya untuk melatih konsentrasi sebelum kita mulai ya. Pagi, siang, pagi, siang, sore, pagi, malam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi kalian semua sudah fokus, dan Ibu tanya sekali lagi, kalian sudah paham belum tentang konseling kelompok? Sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap, karena Ibu lihat kalian sudah siap. Kita lanjut ya. Baik, jadi nanti kalian ceritakan satu-satu sekilas masalah pribadi kalian. Gitu. Mulai dari sebelah kanan Ibu. Kecanduan bermain HP, sering dimarahi Ibu. Nah, Alvin kecanduan main HP. Maka dari itu sering dimarahin orang tuanya karena main HP terus. Baik. Nah, Wilda, Insecure atau tidak percaya diri. insecure atau tidak percaya diri yang dirasakan oleh Nak Wildan. Baik. Selanjutnya Nak Adinda, sulit membagi waktu. Itu sulit membagi waktu itu bagaimana? Nah, Cantika, merasa bosan saat di kelas. Selanjutnya Nak Aruf, malu bersosialisasi. Baik, Ibu ulangi sekali lagi ya. Tadi Nak Alvin itu tentang kecanduan HP sampai dimarah orang tuanya. Nak Wildan tentang rasa insecure atau kurang percaya diri yang dirasakan Nak Wildan. Dan Nak Adinda tentang pembagian waktu, sulit membagi waktu. Dan Nak Cantika tentang merasa bosan saat belajar di kelas. Dan Nak Arum tentang malu untuk bersosialisasi. Kita sepakati untuk pertemuan hari ini kita mau bahas permasalahannya siapa? Punya Adinda. Setuju? Baik. Tentang apa tadi Nak? Sulit membagi waktu ya. Nah, Adinda boleh ceritakan semuanya permasalahan Nak Adinda. Silahkan. Sulit membagi waktunya karena eskul saya banyak Bu, dari pramuka, paskib, prokis, EC gitu. Jadi bingung, setiap ada lomba itu semuanya kadang ada yang langsung ayo kita kumpul untuk apa, kan saya di lomba begitu. Jadi sulit membagi waktunya. Kadang juga kalau pas lagi lomba kadang di WA suruh kesini gitu. Kalau yang EC biasanya kalau saya pas lagi eskul, terus nanti pramukanya juga bilang hari ini kita eskul, jadi kita bingung tuh mau milih yang mana gitu. Gitu. Tadi Nah Adinda sebutin ada berapa eskul? 4 ya? Ya, Baik, 4 eskul itu. Dari eskul itu mengganggu pembelajaran Adinda juga nggak saat di kelas? ya Bu, soalnya kan hari ini saya belajar, besok pulang tapi besok tuh juga ada lomba, jadi bingung mau yang mana dulu. Jadi otomatis belajaran juga terganggu ya. Ya, Dan ditanya dulu dari segi aktivitas di keluarga, bermain itu terganggu juga nggak? ada sih di rumah aktivitas bersih-bersih biasanya. Kalau ini cuci piring saya lagi nyapu tapi nggak punya belum selesai, jadi saya lagi bingung ini mau pilih yang mana dulu gitu. Jadi masalah anak Dinda tadi itu ada masalah dari sekolah, sulit membagi waktu antara akademik dan non akademik, dan masalah rumah ya. Baik, selain itu ada lagi Nadinda yang mau diceritakan? Masalah tentang
antara nganter ibu dulu atau nganterin Nak Dinda? Oh, yang nganterin siapa itu, ayah? Ayah. Oh begitu. Ada lagi masalah yang buat Nak Dinda ganjil? Terutama yang mungkin karena eskul udah cukup. Ya. Buat teman-teman dulu ada yang mau ngasih masukan buat temannya agar teman nanti bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Tentang kesulitan membagi waktu ya Nak Dinda. Ya. Silahkan. Membuat agenda kegiatan. Dari Nak Alvin. Gimana Nak Alvin? Membuat agenda kegiatan. Membuat agenda kegiatan yang disarankan untuk Dinda. Seperti apa contoh agenda kegiatan? Jadwal yang mau dilakuin. Begitu. Nak Dinda kata Nak Alvin membuat jadwal mana nih yang mau dilakuin terlebih dahulu gitu. Mungkin contohnya dari eskul ya. Tadi kan tabrakan tuh eskul dengan lomba. Nah, Nak Dinda bisa buat skala prioritas dari eskul dengan lomba itu lebih berat mana gitu, bobotnya lebih penting mana begitu. Dan Alvin, ada tambahan lagi? Ya, yang lain. Nah, Arumi, silakan. Mengurangi kegiatan yang tidak penting seperti bermain. Itu tadi Nak Dinda. Saran dari temannya mengurangi kegiatan yang tidak penting, seperti mungkin kalau ada waktu luang bermain, kita boleh bermain tapi jangan sampai lupa waktu, seperti itu. Dari teman yang lainnya, Nak Cantika dan Nak Wildan. Membuat jadwal sama, mungkin sama ya masukannya seperti Nak Alvin, membuat jadwal harian ya, jadwal harian. Benar sekali, karena kesulitan atau manajemen waktu yang kurang salah satunya membuat jadwal harian Nak gitu. Mungkin ibu ulangi lagi ya contohnya. Nah, Adinda tahu ngading itu, atau mungkin Nak Dinda bisa buat sendiri lah gitu melalui jadwal harian. Nanti kalian bisa nulis mana yang perlu dikerjakan dahulu begitu. Contohnya tugas sekolah, misalkan PR ya. Nah, Dinda punya PR nih dan punya juga pekerjaan rumah. Nah, di situ kan waktunya nggak terlalu padat kan. Bisa mungkin dicicil lah pekerjaan rumahnya selepas sore gitu. Nah, PR-nya bisa di malam hari atau sudah sholat maghrib. Terus untuk ekstrakurikuler tadi ya, dengan tadi contohnya Rohis dan EC. Saat latihan itu tabrakan harinya. Nah, Adinda bisa bagi waktu nih, misalkan untuk Senin itu harinya hari apa? Bisa hari Senin, Selasa, sama Kamis. Itu Senin, Selasa, Kamis. Itu barengan semua. Ya. Barengan semua, misalkan antara EC dengan Rohis ya. Senin, Selasa, Kamis kan ada 3 hari. Nah, Adinda bisa bagi nih prioritasnya. Mungkin Senin, Selasa ini Rohis dulu, Kamisnya baru EC. Nah, untuk minggu depannya lagi dibalik, 2 harinya Rohis, 2 harinya EC, 1 harinya Rohis, seperti itu. Itu untuk masalah eskul. Tadi lomba sudah ya. Eskul sama lomba, menurut Adinda lebih penting mana? Lomba sih, soalnya kita bisa dapat prestasi kan. Benar, dari lomba ya, karena bisa dapat prestasi. Nah, jadi Adinda misalkan di saat lomba juga, tapi ada mungkin ketua organisasinya itu menghubungi Adinda, ayo latihan, bisa dicat baik-baik kayak maaf ya, atau kak maaf ya kak, saat ini saya lagi lomba mewakili sekolah dalam lomba apa, sebutkan tuh dengan izin baik-baik. Atau mungkin kan bisa minta surat dispensasi ke guru tuh, nanti fotoin aja ke grup yang sedang latihan hari itu. Tadi kan sudah dibahas antara lomba dan ekskul. Kalau tugas sekolah kan juga ada gangguan ya tadi. Nah, kalau misalkan kita sering dispen, nah Adinda itu bisa dispen seminggu berapa kali biasanya? Kalau aktif pada waktu 4 kali. 4 kali itu cukup banyak ya waktu yang dikorbankan untuk belajar. Nah, misalkan Adinda lebih berat di eskul apa non akademik atau akademik nih? Eskul sisanya udah lebih padat. Eskul. Tapi yang lebih penting bagi masa depan Adinda yang mana? Akademik. Jadinya begini. Nah, mau balance semuanya, non akademik oke, akademik oke, ya. Cara membagi waktunya mungkin kalian nanti
kalian berani nih, nggak cuma untuk Nak Dinda doang ya, kalian semua berani berkata tidak gitu untuk hal-hal yang mungkin kayak menyita waktu gitu. Ini Nak Dinda bisa kok sekali-kali bilang maaf ya, aku hari ini mau fokus di kelas dulu nih karena besok ulangan, atau ini ada mata pelajaran matematika, kalau aku ninggalin deh aku udah nggak paham, tinggalan materi gitu. Jadi Ibu harap nggak cuma untuk Nak Dinda, dan semua ikut eskul ya. Dan jadi disetarain antara eskul sama akademiknya begitu. Baik, dari teman-teman ada yang ditambahin lagi untuk anak-anak ibu semua, untuk Nak Dinda? Cukup. Dan Nak Dinda gimana? Udah lega atau masih ada yang buat untuk-untuk? Udah lega. Udah tahu ya habis ini mau ngelakuin apa? Ya, ya semoga Ibu harap setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini, Nak Dinda bisa mengambil keputusan sendiri untuk masalahnya tersebut. Baik, sebelum kita akhiri, coba Nak Dinda ungkapkan apa yang didapat dari pertemuan hari ini dan apakah saran untuk teman-teman kalian bisa Nak Dinda terima. Ya, buat teman-teman semua, makasih untuk sarannya. Saya terima, semoga nanti training ke depannya bisa lebih baik lagi. Sama-sama. Dan untuk teman-teman, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah membantu Nak Dinda untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu punya game nih. Ibu di sini punya sedikit reward untuk kalian ya. Namanya cepat tepat sikat. Tujuan game ini untuk melatih kecepatan kalian terhadap sesuatu. Jadi di sini kalian harus menggunakan insting, pendengaran, dan kesigapan. Jadi Ibu contohin, kalau Ibu bilang sakit, pegang perut. Siku, kalau Ibu bilang siku, bilang siku. Sikat, pegang ini. Oke, dan ini jumlahnya hanya 4, kalian 5. Berarti siapa yang nggak dapat itu dia dapat hadiah sendiri dari Ibu. Siap? Paham kan gamenya? Oke, fokus ya. Sakit, sakit, siku, siku, sakit, siku, sakit, sakit, siku, sikap. Sampai nggak dapat? Cantika, baik. Jangan berkecil hati, ini ada hadiah lebih dari Ibu. Nah, kalau Nak Cantika nggak dapat, apa yang Nak Cantika dapat dari kegiatan hari ini? Kesan dan pesannya? Dapatkan ilmu dan motivasi baru ya. Baik. Ibu ucapkan terima kasih lagi buat kalian semua. Sebelum akhiri pertemuan selanjutnya, kita mau laksanain kapan nih? Minggu depan jam 10. Kalian free di waktu segitu? Iya. Dan untuk minggu depan kita sepakati lagi ya masalah teman kalian yang belum dibahas. Nanti besok ada masalah Nak Afin, Nak Wildan, Nak Cantika, dan Nak Armi. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak pada anak-anak Ibu semuanya yang cantik dan ganteng. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Ibu emitin saja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut, langsung pulang. Bye bye.